Selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali lagi berkumpul di acara kelas pendalaman Alkitab. Dan malam hari ini kita akan meneruskan topik yang sama tentang doktrin doa. Ini adalah sesi yang ketiga dan malam hari ini akan dibawakan oleh Ibu Remiana Saragih. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Terima kasih untuk pembelajaran yang akan kami terima malam hari ini. Dan kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kami kemampuan untuk mengerti, supaya pikiran kami dicerahkan, dirubah oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan dengan kami belajar, kami boleh memahami tentang doa yang benar menurut Alkitab, apa yang Tuhan ajarkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, berkati Ibu Reni, berkati kami semua Tuhan. Kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, langsung saja saya serahkan kepada Ibu Reni untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, Bapak Ibu, selamat malam. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, jelas. Baik, terima kasih Pak David yang memberikan waktu dan kesempatannya untuk kita kembali meneruskan materi kita tentang doa pada malam hari ini. Saya share screen ya Pak ya. Pada malam hari ini kita akan membahas sesi yang ketiga tentang doa yang benar menurut Alkitab. Di sini saya akan memaparkan ada 5 materi. Yang pertama, hidup dalam bimbingan Tuhan. Yang kedua, memeriksa diri. Yang ketiga, hanya untuk yang pantas. Yang keempat, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Yang kelima, doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Kita akan masuk materi yang pertama, hidup dalam bimbingan Tuhan. Untuk memasuki kehidupan yang istimewa dengan Tuhan perlu memiliki landasan, yaitu aktif mencari kehendak Allah. Ini adalah orang-orang yang haus akan kebenaran. Sudah biasa orang berkata, bimbinglah kami ya Tuhan. Kenyataannya banyak orang tidak hidup dalam bimbingan Tuhan. Sekalipun mulut mereka berkata, bimbinglah kami, Tuhan berusaha untuk membimbing umatnya. Mazmur 23 ayat 2-3, tetapi umatnya lah yang menolak bimbingannya. Jadi Bapak Ibu sering kita berkata, bimbinglah kami Tuhan, tetapi kita sendiri yang menolak bimbingan. Padahal Tuhan mau membimbing kita, tetapi ternyata kitanya yang tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Hanya dengan ucapan saja kita mau dibimbing Tuhan, tapi dalam kenyataannya kita bukan dibimbing Tuhan, tapi diri kita sendiri. Penolakan terhadap bimbingan Tuhan nampak pada waktu seseorang tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan dan pilihannya. Sebagai akibatnya, banyak orang Kristen menemui berbagai kegagalan dan kerugian, bahkan bisa menyeretnya ke dalam kebinasaan. Dalam Yakobus 4:13-17, jelas Tuhan mengajarkan agar umat tidak boleh melupakan Tuhan dalam perencanaan. Allah harus dilibatkan. Maksudnya adalah selalu mempertanyakan apakah sesuatu yang dilakukan sesuai dengan rencananya.
Kita harus memiliki keberanian, kesabaran, dan keyakinan teguh untuk mohon petunjuknya dalam mengambil tindakan. Daud dijiplak ketika terdesak oleh keadaan yang sulit. Ia berdoa mohon petunjuk Tuhan, yaitu apa yang harus dia lakukan. Dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 8. Daud tidak sembarangan mengambil keputusan. Dalam hal ini dibutuhkan kerendahan hati. Mazmur 25 ayat 9. Kerendahan hati berpangkal pada kesadaran bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita tidak dapat jalani sendiri. Mengandalkan kekuatan manusia adalah kutuk. Yeremia 17 ayat 5. Kesombongan berpangkal pada rasa mampu hidup tanpa Tuhan. Tapi kenyataannya dalam prakteknya kita lihat Bapak Ibu bahwa kebanyakan orang-orang hanya mengandalkan kekuatannya sendiri, bukan kekuatan dari Tuhan. Kesombongan seseorang akan menutup mata hatinya dalam menerima bimbingan Tuhan. Kerendahan hati nampak dalam kesediaan untuk memiliki hati seperti anak-anak, selalu merasa membutuhkan topangan Tuhan. Matius 18 ayat 3. Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengaruniakan anugerah kepada orang yang rendah hati. 1 Petrus 5 ayat 5. Anugerah di sini bisa berarti bimbingan Tuhan yang membawa kepada kehendak dan rencananya. Untuk memasuki kehidupan yang istimewa, yaitu berdialog dengan Tuhan, perlu memiliki landasan, yaitu harus hidup suci. Sebab tanpa kesucian tidak seorang pun akan melihat Allah. Kata suci dalam Matius 5 ayat 8 dari terjemahan kata Yunani katharoi. Kata katharoi lebih menunjuk keadaan hati yang tidak tercemari oleh pengaruh dunia sekitar. Hati yang terpelihara dari segala perasaan negatif seperti dendam, kepahitan, cemburu, iri hati, tidak mengampuni, mengingini hal-hal yang bukan bagiannya, dan lain sebagainya. Kata melihat dalam Matius 5 ayat 8, teks asli Alkitab terjemahan baru bahasa Yunani adalah opsontai. Kata dasarnya adalah horao. Melihat di sini lebih ditekankan melihat dengan pikiran atau pengertian, bukan melihat dengan mata fisik atau mata jasmani. Ini berarti seorang yang suci hatinya adalah seorang yang mampu mengerti kehendak Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan di sini tidak sama dengan mengerti ilmu tentang Tuhan yang dipelajari di sekolah-sekolah teologi. Mengerti kehendak Tuhan menunjuk kepada kepekaan seseorang, menangkap apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya pribadi dan rencana-rencananya bagi dunia sekitar. Kata melihat di sini lebih berarti sebagai melihat dengan hati. Orang-orang seperti ini adalah pribadi-pribadi yang tergolong sebagai sensitif terhadap pikiran dan perasaan Allah. Inilah kemampuan untuk mendengar suara roh. Dalam pelayanan pemberitaan firman, pemberitaannya harus seorang yang telah memiliki kemampuan untuk mendengar suara roh. Bila tidak, maka jemaat hanya menjadi korban pikiran manusia atau pikiran mendadak yang muncul di benak pelayan firman tatkala berbicara di mimbar yang disukai sebagai sabda Allah. Kesucian hati seperti yang dimaksud Tuhan dalam Matius 5 ayat 8 merupakan panggilan yang mutlak yang harus dialami oleh setiap warga kerajaan surga. Jikalau seorang tidak hidup bersih, tidak bersih akan bisa berdialog dengan Tuhan. Hal ini sama dengan bila seseorang tidak hidup dalam kekudusan, pasti tidak bisa berdoa dengan benar. Kesucian adalah syarat yang harus dipenuhi untuk bisa berdoa
atau berdialog dengan Allah. Kebenaran ini diteguhkan oleh beberapa perikop dalam Alkitab. 2 Korintus 6 ayat 17, Ibrani 12 ayat yang ke-14. Yohanes dalam suratnya juga menegaskan, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. 3 Yohanes 1 ayat 11. Dengan demikian sangat jelas bahwa untuk bisa berdoa atau berdialog dengan Tuhan dengan syarat yaitu hidup dalam kekudusan-Nya. Jadi inilah syarat kita Bapak Ibu untuk kita bisa berdialog dengan Tuhan. Kita harus dalam hidup kekudusan dengan hati yang bersih. Yang kedua, memeriksa diri. Pada hari penghakiman nanti Tuhan akan berbicara kepada orang-orang yang merasa sudah memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Matius 7 ayat 13. Pernyataan yang dimaksud di atas adalah pada hari itulah aku akan berterus terang betapa membahayakan dan mengerikannya keadaan ini bila keadaan seorang Kristen tidak berkenan kepadanya. Sama seperti kisah mengenai orang kaya dan Lazarus. Lukas 16, 19-30. Orang kaya tersebut tidak menduga bahwa pada akhirnya ia ada di tempat yang sangat mengerikan. Apakah Tuhan tidak mengingat dia sebelumnya? Tentu sudah. Jelas sekali orang kaya tahu bahwa ada tuntutan agar ia melakukan kebajikan. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia juga tidak memberi kesempatan dirinya diselamatkan oleh kehadiran Lazarus di rumahnya. Lazarus dihadirkan dalam hidupnya agar ia bisa berbuat baik dan kebaikannya bisa menyelamatkannya. Matius 25 ayat 41-43. Ini adalah kisah Lazarus dengan orang kaya. Tapi kalau kita lihat dalam kisah ini, di mana orang kaya tadi tidak peduli akan keadaan Lazarus. Setelah mati, ia tidak lagi memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Ia telah menyanyiakan kesempatan yang sangat mahal. Orang kaya ini tidak bertumbuh dalam kebenaran, sehingga ia tidak sanggup merasakan penderitaan orang lain. Ia lebih membiasakan diri untuk memuaskan diri sendiri secara salah. Mengenai orang kaya dan Lazarus, analog atau paralel dengan fragmen penolakan Tuhan terhadap orang-orang yang merasa dirinya tidak dalam kondisi berbahaya. Mereka menikmati pelayanan dan berbagai karunia roh, tetapi ironisnya mereka tidak dapat dinikmati oleh Tuhan. Bapak Ibu, ini sangat berbahaya bagi kita ya. Kita melayani Tuhan tetapi kita tidak dinikmati oleh Tuhan. Tapi hal ini kita lihat banyak hal yang terjadi seperti ini ya. Kata berterus terang dalam Matius 7 ayat 21-23. Teks aslinya adalah homologeso, yang memiliki pengertian mendeklarasikan atau memberikan resmi, mengakui, berbicara apa adanya atau berterus terang, say plainly. Banyak orang hari ini merasa sebagai dekat Tuhan, sebagai orang khususnya, dan lain sebagainya. Tetapi suatu hari nanti, Tuhan akan mendeklarasikan siapa yang menjadi sahabat dekatnya dan yang bukan. Kita harus berusaha tahu bagaimana penilaian Tuhan terhadap kita. Apakah kita memuaskan dia atau tidak? Kalimat bahwa
Tuhan tidak mengenal mereka. Sebenarnya berarti Tuhan tidak dapat menikmati mereka. Mengapa mereka tidak dapat dinikmati? Sebab mereka melakukan kehendaknya sendiri, bukan kehendak Bapa. Kata mengenal adalah ginosko. Artinya knowing by experiencing. Kata ini sejajar dengan kata yada. Dalam bahasa Ibrani, yada artinya bersetubuh. Sebenarnya ada kata lain yang bisa berarti mengenal atau mengetahui, yaitu oida. Kata ini berarti mengetahui lengkap sempurna, tetapi bukan kata oida yang dipakai oleh Tuhan Yesus, melainkan ginosko. Dengan demikian kalimat aku tidak kenal kamu artinya bahwa Tuhan tidak menikmati orang tersebut. Orang tersebut tidak menyukakan hati Tuhan. Untuk itu, usaha kita hari ini adalah mencari kehendak Tuhan dan melakukannya. Dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, Tuhan tidak memperdulikan apakah orang-orang tersebut sudah mengusir setan, mengadakan banyak mukjizat atau bernubuat. Yang Tuhan persoalkan adalah apakah mereka sudah melakukan kehendak Bapa? Sekarang ini Tuhan tidak perlu berterus terang, sebab kita sendiri harus tahu apakah kita ada di dalam kehendak Bapa atau tidak. Untuk mengetahui apakah seseorang sudah melakukan kehendak Bapa atau tidak, dibutuhkan kepekaan. Untuk memiliki kepekaan, pikiran harus diasah dengan cara mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Ini sama dengan mengalami pembaharuan pikiran. Dengan mengalami pembaharuan pikiran, maka cita rasa jiwanya sama dengan cita rasa Tuhan. Dengan cita rasa yang sama ini, seseorang bisa mengerti dengan benar apakah hidupnya bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak. Jadi, kalau kehausan seseorang masih pada perkara-perkara dunia, kehormatan, sanjungan, dan segala sesuatu yang bersifat duniawi, maka tidak akan ia memiliki cita rasa ilahi atau indera rohani yang mengerti apakah dirinya bisa dinikmati oleh Tuhan atau tidak. Orang-orang seperti ini tidak memiliki kepekaan apakah dirinya dimuliakan bersama dengan Kristus atau tidak. Roma 8 ayat 17. Paulus memiliki keyakinan bahwa dirinya akan dimuliakan bersama dengan Tuhan Kristus setelah ia berjuang habis-habisan untuk Tuhan. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 8. Dengan melalui doa sebagai dialog dengan Tuhan, seseorang dapat menemukan bagaimana keadaan dirinya di hadapan Tuhan atau apa penilaian Tuhan terhadap dirinya. Sekaligus di sini orang percaya berusaha untuk mempertajam kesucian dan kepekaan terhadap Tuhan. Dalam hal ini dibutuhkan integritas yang tinggi. Tuhan Yesus mengemukakan perumpamaan dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8. Tuhan menghendaki orang percaya memeriksa diri dan mengenal dirinya dengan benar untuk bisa mengerti apa yang dirasakan Tuhan mengenai dirinya. Doa merupakan sarana untuk kita memeriksa diri, apakah kita sudah berkenan atau belum. Bagi yang sudah dewasa, penunjukan kesalahan atau kemelesetan di hadapan Tuhan harus melalui mekanisme, yaitu mengerti kebenaran
sehingga memiliki kepekaan terhadap keinginan Tuhan. Jadi inilah yang sesungguhnya menjadi doa kita, bukan berdoa untuk kita supaya diberkati, tetapi yang menjadi doa kita, dialog kita dengan Tuhan, apakah penilaian Tuhan tentang diri kita ini, apakah kita ini sudah berkenan di hadapannya. Yang ketiga, hanya untuk yang pantas. Dewasa ini terdapat tren di mana hamba-hamba Tuhan mengklaim dirinya dapat berdialog dengan Tuhan secara khusus. Mereka mengaku memperoleh pesan-pesan dari Tuhan dan visi-visi dari Tuhan. Di tengah-tengah maraknya hamba-hamba Tuhan yang mengaku memiliki pengalaman berdialog dengan Allah, tren ini menular ke banyak pendeta, baik di kota-kota besar sampai ke pelosok-pelosok. Hal ini bisa didorong pula oleh karena semangat kompetisi antar gereja dan antar pendeta. Seperti yang terjadi dewasa ini, banyak gereja yang menarik anggota, banyak gereja yang tarik-menarik anggota jemaat. Para pendeta ini harus tampil sebagai hamba Tuhan yang dekat dengan Tuhan, hamba Tuhan yang bisa memberkati umat Tuhan dan memiliki hubungan yang khusus dengan Allah agar jemaat menaruh percaya kepadanya. Ini banyak kita lihat ya Bapak Ibu ya, untuk menarik perhatian jemaat supaya banyak datang berbondong-bondong ke gerejanya dengan mengaku bahwa dia bisa mendengar suara Tuhan. Padahal itu semua bohong ya Bapak Ibu ya. Pengakuan bahwa seseorang bisa berdialog dengan Tuhan menjadi iklan terselubung, sehingga terjadi perang iklan antara pendeta. Tanpa disadari, mulailah dengan mudah seseorang mengakui setiap pengalaman selalu dikaitkan dengan suara Tuhan. Bahkan gejala-gejala jiwa normal dan mimpi-mimpi yang merupakan bagian dari aktivitas jiwa di bawah sadar diakui sebagai pesan Tuhan atau fenomena ilahi. Biasanya hal ini terjadi atas orang-orang yang tidak menggali kekayaan firman Tuhan. Mereka menggantikan pengertian firman Tuhan dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang supranatural atau adikodrati yang sangat subjektif, yang sangat sulit dibuktikan kebenarannya. Jika dialog dengan Tuhan berkenan dengan pesan Tuhan bagi umatnya melalui seorang hamba Tuhan, maka Tuhan tidak bermaksud hendak meninggikan orang tersebut sampai membuatnya menjadi sombong dan berdosa. Tuhan menyampaikan pesan yang akan berguna bagi hamba-hamba Tuhan tersebut demi menjadi berkat bagi sesamanya. Selanjutnya, Tuhan tidak akan berdialog dengan orang-orang yang tidak pantas diajak berdialog dengan Allah yang Maha Mulia. Tuhan Yesus menyatakan agar barang yang kudus bukan untuk anjing dan mutiara jangan dilemparkan kepada babi. Matius 7 ayat yang ke-6. Hal ini mengisyaratkan bahwa Tuhan tidak sembarangan berdialog dengan seseorang. Harus disadari bahwa semakin hari semakin berani orang-orang yang nekat mengarang kesaksian-kesaksian yang sebenarnya fantasi dalam pikirannya sendiri. Kalau hal itu sudah dibiasakan, maka mereka sangat terbiasa mengarang kesaksian bertemu dengan Tuhan, mendapat pesan dan visi-visi dari surga, sampai mereka sendiri tidak bisa membedakan antara realita dan dusta. Mereka yang memberi kesaksian palsu itu bukan berarti pasti menjadi pendeta yang gagal. Tidak sedikit mereka menjadi orang-orang besar dengan jumlah jemaat yang besar dan aset gereja yang sangat banyak. Sulit mengatakan bahwa mereka tidak diberkati oleh Tuhan. Mengerikan sekali ya Bapak Ibu ya. Biasanya hamba-hamba Tuhan seperti itu merasa mendapat legitimasi dari Tuhan. Jika mereka bisa mengadakan mukjizat
Hal tersebut akan semakin membuat dirinya merasa telah menjadi wakil Tuhan. Hamba-hamba Tuhan seperti ini biasanya dipandang oleh jemaat sebagai setengah dewa. Dengan demikian mereka semakin sesat dan semakin jauh dari hati nurani yang murni. Sampai kemudian mereka tidak bisa membedakan antara dusta dan kebenaran. Karena sudah terlalu sukses. Sehingga mereka sampai pada titik tidak balik. Hanya orang-orang yang berjalan dengan Tuhan dan memahami kebenaran sangat mudah membedakan dusta dan kebenaran. Bagaimana kita dapat membedakan apakah seseorang itu adalah hamba Tuhan yang benar, yang menerima pesan dari Tuhan, atau sebenarnya dia mengarang sendiri kesaksian-kesaksian bertemu dengan Tuhan dan berdialog dengan Tuhan? Tidak ada jalan lain kecuali hidup dalam doa atau dialog dengan Tuhan. Baik doa secara khusus maupun secara ideal, yaitu percakapan yang tiada henti dengan Tuhan. Hidup dalam doa membuat seseorang bisa membedakan roh, membedakan kepalsuan dan kebenaran. Tuhan tidak akan berdialog dengan orang-orang yang tidak pantas diajak berdialog dengan Allah yang maha mulia, dan Tuhan juga tidak akan berbicara secara terus terang dengan orang-orang yang tidak dewasa rohani. Jadi Bapak Ibu, untuk kita bisa mengerti apakah itu hamba palsu atau hamba yang benar, kita hanya bisa dengan lewat doa kepada Tuhan. Yang keempat, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa harus dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14, 13, 14, 15 ayat 16, 16 ayat 23, 24, dan 26. Kalau Alkitab mengajarkan berdoa dalam nama Yesus, artinya pertama, keberanian kita menghampiri Tuhan karena korban Tuhan Yesus di kayu salib. Tanpa salib tidak ada perdamaian dengan Allah. Tidak ada orang yang bisa menghampiri Allah tanpa karya penyelamatan Allah dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata bahwa dialah satu-satunya jalan untuk sampai kepada Bapa. Yohanes 14 ayat 6. Dalam menghampiri Allah, kita harus dengan rendah hati. Kita dapat menghampiri Allah bukan karena jasa kebaikan kita, tetapi karena anugerah Tuhan semata-mata. Kita mengalami Allah bukan seolah-olah karena Tuhan membutuhkan kita. Sesungguhnya kita datang kepada Tuhan karena kita yang membutuhkan Dia dalam rangka menemukan kehendak-Nya sebagai makhluk ciptaan. 1 Timotius 2 ayat 5, Ibrani 7 ayat 25, 8 dan 6, 9 dan 15. Kedua, isi percakapan haruslah sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam Yohanes 15 ayat 15 tertulis, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Perkataan Tuhan ini mengindikasikan bahwa kita harus memahami apa yang Tuhan kehendaki sehingga nyambung dengan Tuhan. Yang ketiga, semua yang kita minta haruslah untuk kepentingan Tuhan. Dalam Yohanes 14 ayat 12-14 tertulis, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapakku dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Hendaknya kita tidak hanya melihat ayat 13-14 mengenai doa yang dikabulkan oleh Tuhan, tetapi juga ayat 12 bahwa kita harus hidup untuk kepentingan Tuhan.
Orang Kristen yang dewasa tidak menjadikan doa sebagai sarana untuk menyampaikan permintaan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi menjadi sarana untuk dapat mengerti apa yang dikehendakinya dalam hidup ini. Sebelum kita menjadi dewasa, kita datang kepada Tuhan hanya untuk meminta-minta, bahkan ada unsur mengatur Tuhan. Tetapi ketika sudah dewasa, kita memberi diri untuk mengerti kehendak Tuhan dan diatur oleh Tuhan. Tidak sedikit orang Kristen yang semena-mena menggunakan nama Yesus. Seakan-akan kalau berdoa dalam nama Yesus, orang percaya berhak menerima pengabulan doa. Keinginan mereka harus dituruti. Dalam hal ini nama Yesus seperti pistol yang ditodong kepada Bapa di surga. Dan mereka berpikir tidak bisa tidak. Allah harus mengabulkan doa mereka karena mereka sudah menggunakan nama Yesus. Seharusnya doa yang memuat permintaan dalam nama Yesus berarti permintaan tersebut harus hanya digunakan atau dipersembahkan bagi kepentingan Tuhan Yesus memiliki nama tersebut, pemilik nama tersebut. Jadi ini banyak kita lihat juga ibu-ibu, kalau doanya tidak, dia memaksa kepada Tuhan untuk doanya dikabulkan. Bahkan kalau doanya nggak dikabulkan, dia kecewa. Sampai kita lihat banyak orang-orang nggak doanya dikabulkan, meninggalkan Tuhan. Orang-orang yang tidak memiliki persekutuan yang indah tidak dapat menyadari dan merasakan sikap tidak hormatnya kepada Tuhan. Tetapi kalau seorang hidup dalam persekutuan yang benar dengan Tuhan, maka dapat mengerti bagaimana seharusnya menaruh sikap hormat yang pantas kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu yang memiliki nama yang berkuasa, Yesus Kristus. Keberanian kita menghampiri Tuhan karena korban Tuhan di kayu salib. Sebab tanpa salib tidak ada perdamaian dengan Allah. Doa yang memuat permintaan dalam nama Yesus berarti permintaan tersebut harus hanya digunakan atau dipersembahkan bagi kepentingan nama Tuhan Yesus, pemilik nama tersebut. Sekarang kita masuk bagian yang kelima, yang terakhir, doa yang dikabulkan. Doa yang dikabulkan. Matius 7 ayat 7 sampai 11 yang tertulis, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kita menyoroti ayat ini sebab teks ini sering dijadikan landasan mengenai jawaban doa. Ayat-ayat ini yang telah dijadikan oleh banyak orang Kristen semacam kunci untuk membuka pintu gerbang kekayaan Tuhan, di mana orang dapat mengambil apa saja yang diinginkannya. Orang telah berbuat kesalahan besar, yaitu melepaskan atau memisahkan ayat 7 sampai 8 dari konteksnya, ayat-ayat sesudahnya, yaitu ayat-ayat yang menyempurnakan dan melengkapi ayat 7 dan 8 harus dimengerti bahwa ayat 7 dan 8 tidak dapat dipisahkan dengan ayat 9 dan 11. Perikop ini merupakan kesatuan pengajaran yang tidak dapat dipisahkan. Apabila kita mencoba memisahkan ayat 7 sampai 8 dari konteksnya, hubungan ayat sebelumnya dan sesudahnya, maka kita akan kehilangan pengertian yang benar dari ayat-ayat tersebut dan tidak mengerti hal doa itu. Ada 3 kebenaran rohani yang penting berkenan dengan hal berdoa. Yang pertama,
bahwa Allah adalah pribadi yang pasti meresponi doa kita. Ini dalam ayat 7 dan 8 tadi, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Maksud meresponi di sini adalah menanggapi dengan serius terhadap setiap pergumulan kita yang kita bawa kepada Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa Allah pasti meresponi doa-doa kita. Harus dimengerti, meresponi di sini bukan berarti mengabulkan. Ini pengertian ayat 7 dan 8 tadi berarti diresponi tapi belum tentu dikabulkan. Tuhan Yesus mengatakan, mintalah maka akan diberikan. Artinya akan diberikan. Tidak dikatakan dikabulkan. Dalam terjemahan aslinya, kata diberikan adalah dotheisetai. Dari akar kata didomi. Diberikan bukan berarti untuk pasti dikabulkan. Dalam teks bahasa Yunani, untuk kata dikabulkan adalah genestai. Dari akar kata ginomai. Kata ini bisa berarti dipenuhi atau diperkenankan. Jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya sought by granted. Harus dipahami bahwa apa yang diberikan belum tentu apa yang kita minta. Namun yang jelas, Allah Bapa pasti meresponi doa kita. Kita harus dapat membedakan antara dikabulkan dan dijawab. Kedua, Tuhan Yesus mengatakan, carilah maka kamu akan mendapat. Mengapa Tuhan Yesus berkata carilah? Hal ini menunjukkan adanya suatu pergumulan untuk menemukan sesuatu. Seolah-olah ada yang hilang dan harus ditemukan. Harus diperhatikan bahwa yang dicari di sini dan yang belum ditemukan bukan permintaan kita, tetapi kehendak Bapa. Di dalam menyampaikan permohonan kita dipanggil untuk mencari kehendaknya terlebih dahulu, yaitu apakah permintaan kita tersebut sesuai dengan kehendaknya. Meminjam ucapan Tuhan dalam perjumpaannya dengan Salomo di Gibeon, Tuhan berfirman, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. 1 Raja 3 ayatnya yang ke-5. Allah tidak akan pernah meluluskan atau mengabulkan permintaan seseorang yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Yohanes 15 ayat 7. Jadi seorang harus tinggal di dalam Dia, artinya hidup dalam persekutuan dengan Tuhan, sehingga mengerti kehendak dan rencananya. Barulah dapat menyampaikan suatu permohonan. Hendaknya kita menghormati Tuhan dan menyukakan hatinya dengan menyampaikan permintaannya yang sesuai dengan kehendak dan rencananya. Sekarang yang ketiga, Tuhan Yesus berkata, ketoklah pintu, maka pintu akan dibukakan bagimu. Bila kita hendak meminta, harus melalui pintu. Pintu itu adalah Tuhan Yesus. Dia sendiri berkata, akulah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Tuhan menghendaki agar permintaan kita harus didasarkan dalam nama Tuhan Yesus. Yohanes 14 ayat 13. Permintaan yang didengar dan dijawab Allah adalah permintaan dalam nama Tuhan Yesus atau melalui Tuhan Yesus. Alkitab mencatat berkali-kali bahwa Dia adalah perantara kita terhadap Allah Bapa. Mengapa Allah kadang tidak mengabulkan permintaan kita? Sebab apa yang kita minta itu bukan kebutuhan kita. Jadi kita sering meminta bukan yang menjadi kebutuhan, tapi yang kita minta adalah apa yang menjadi keinginan kita. Biasanya permintaan yang bukan kebutuhan adalah hal-hal yang hanya untuk memuaskan hawa nafsu semata. Yakobus 4 ayat 3. Cobalah koreksi apa-apa saja yang pernah kita minta dari Tuhan atau sedang kita ajukan kepada Tuhan.
koreksi dengan jujur. Apakah sungguh itu kebutuhan kita atau sekedar hanya untuk memuaskan hawa nafsu? Seharusnya segala yang kita minta harus bertendensi ke arah kemuliaan bagi namanya. Harus diingat, rumus kehidupan orang percaya adalah dalam segala sesuatu yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. 1 Korintus 10:31. Orang yang mempunyai dasar hati semacam ini tidak akan memaksakan kehendaknya kepada Tuhan, tetapi hidupnya dalam penyerahan sepenuhnya bagi kepentingannya. Sekian dan terima kasih. Inilah pemaparan sesi ketiga kita tentang doa. Bapak Ibu, mungkin ada kita akan sharing. Oke, yuk kita akhiri acara kita malam hari ini. Kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk pembelajaran kami malam hari ini. Biar kami memiliki sikap hati yang benar di hadapan-Mu dan semakin benar. Dikoreksi dari hari ke hari, diperbaiki supaya kualitas doa kami, kualitas keimanan kami semakin meningkat dan kami boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami sadar bahwa banyak kesalahan yang kami lakukan, namun di kesempatan yang masih ada di sisa umur hidup kami mau belajar terus supaya kami semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami mengakhiri doa kami juga doakan untuk Ibu Erika Sipayung Tuhan yang hari ini masuk rumah sakit dirawat untuk masalah saraf terjepit di punggungnya Tuhan. Kami mohon anugerah Tuhan, kami mohon kasih karunia Tuhan untuk kuasa-Mu boleh menjamah, menolong Ibu Ika Tuhan. Namun kami percaya di balik semuanya ini Tuhan mengajar sesuatu untuk bagaimana Ibu Ika bisa berubah, semakin berkarakter Kristus, semakin dewasa rohani Tuhan. Kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan pakai tangan dokter untuk menyembuhkan Ibu Ika. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan berkati. Malam. Terima kasih Bu Romi. Malam semua. Bu Maria. Sudah mungkin. Iya. Malam. Mas Selamat malam Pak James, Pak Rasman, Kak David. Selamat malam Bu Sarah. Tuhan berkati. Tuhan berkati juga.